Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Semoga bunda-bunda selalu sehat dimanapun bunda-bunda berada. Hari ini kebetulan saya pengen sharing mengenai ada salah satu kasus menarik yang saya temui hari ini ya. Dan saya kira ini penting karena mungkin bunda-bunda di rumah bisa mendapatkan hikmah yang tentu saja yang bermanfaat ya. Oke, jadi tadi ada pasien datang, nyonya 30 tahun, mengaku hamil dengan IUD. Jadi pasien datang ke Poli Bayangkara ingin kontrol balik untuk hamilnya. Nah, sebenarnya menurut histori pasien pernah USG 1 bulan yang lalu. Dan dikatakan spiralnya atau IUD-nya sudah tidak ada dan kemungkinan jatuh. Nah, pada saat datang ke Poli Bayangkara Polda Aceh tadi, kita periksa pada saat ini hamilnya sekitar 12 minggu, perkiraan 3 bulan, dengan kondisi hamil dan bayi dalam keadaan baik ya. Nah, setelah kita evaluasi, ternyata kita dapatkan spiral atau IUD berada pada rahim, di dalam rahim. Dievaluasi lebih lanjut, ternyata spiral atau IUD-nya berada sekitar 1-2 cm di bawah selaput ketuban. Akhirnya pada saat tadi kita memutuskan untuk melepaskan atau mencabut spiral tersebut. Kenapa hamil dengan IUD bisa terjadi? Tentu aja untuk kasus ini karena pasien mengaku memang jarang sekali kontrol teratur untuk IUD-nya. Secara kita tahu bahwa 1 tahun pasca pemasangan IUD itu sangat sensitif dan sering sekali terjadi kebobolan atau hamil pada saat itu. That's why kenapa kita sangat menyarankan pasien untuk sering kontrol pada 1 tahun pemasangan ya minimal 3-4 kali ke dokter kandungan. Nah, bagaimana kok bisa terjadi sih hamil dengan IUD? Pertama adalah karena IUD bergeser atau mungkin jatuh. Nah, untuk kasus pasien tadi karena pasien tidak pernah kontrol, makanya pada saat bergeser tidak ketahuan, akhirnya pasien kebobolan dan akhirnya hamil. Jatuh itu juga mungkin bisa terjadi ya untuk kasus-kasus tertentu, makanya perlu sekali evaluasi dan komunikasi dengan dokter kandungan dimanapun bunda berada. Oke, nah yang kedua, IUD yang sudah expired atau kadaluarsa. Kalau IUD-nya sudah expired, sudah kadaluarsa, ya tentu saja fungsinya juga sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Jadi ya buat apa dipertahankan, mending harus dilepas. Nah, kalau seandainya bunda takut untuk melepaskan, efek ke depan ya yang namanya alat yang udah expired, udah cukup lama, ya mungkin saja pada saat itu kita akan sulit untuk melepaskannya. Contoh namanya benang IUD mungkin aja bisa terlepas dan akhirnya spiralnya atau IUD sulit untuk dilepaskan. Nah, ada 4 resiko yang bisa bunda alami apabila bunda hamil dengan IUD. Yang pertama adalah resiko keguguran ya. Yang
Yang kedua, resiko untuk lahir prematur. Yang ketiga, resiko untuk infeksi cairan ketuban, karena ada resiko untuk pada saat spiral bisa merobek dan membuat ketuban pecah yang pada akhirnya menjadi infeksi. Yang keempat adalah resiko kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Oke, thank you. Nah, apa yang harus Bunda lakukan? Saran saya, Bunda langsung konsul ke dokter kandungan dimanapun Bunda berada ya. Memang untuk hamil dengan IUD ini sebenarnya kejadiannya sangat jarang. Ya mungkin Bunda di rumah pernah dengar teman, tetangga, saudara, atau mungkin orang terdekat Bunda yang mengalami hal yang sama. Nah, biasanya kita akan mengevaluasi yang paling penting posisi dari IUD tersebut. Apabila Bunda mengalami, meskipun benang terlihat pada leher rahim, maksud saya, jangan pernah langsung dicabut atau langsung dilepaskan. Karena pada saat itu kita harus mengevaluasi dulu posisi dari spiral atau IUD tersebut. Nah, yang pertama, bila posisi IUD atau spiral tersebut berada di bawah dari selaput ketuban atau sekitar 1-2 cm di bawah kafum ya, dan usia hamil masih muda, saran saya langsung dilepaskan atau dicabut. Nah, namun yang kedua, apabila IUD atau spiral tersebut berada dalam kafum uteri ya, atau di atas selaput ketuban. Nah, untuk kasus seperti ini ya mungkin dengan terpaksa kita harus membiarkan IUD tersebut di dalam ya, atau terpaksa kita tinggalin, karena kalaupun kita paksain untuk keluar ada resiko untuk membahayakan si ibu dan terutama juga untuk si janin. Oke, nah jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah tidak ada yang salah untuk spiral atau IUD. Jadi bunda-bunda jangan khawatir dan tidak perlu takut ya. Karena IUD atau spiral ini merupakan kontrasepsi non hormonal yang menurut saya paling populer, paling cocok ya, istilahnya lebih ideal, dan dia merupakan salah satu KB yang jangka panjang yang bisa menjadi pilihan bunda. Namun jangan pernah lupa untuk kontrol teratur, terutama pada 1 tahun pasca pemasangan, dan karena biasanya di sana sering sekali kebobolan. Oke, tujuannya adalah pastinya untuk meminimalisir kasus seperti yang saya alami sama pasien, yaitu hamil dengan IUD. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada. Jangan lupa untuk sehat. Saya Cut Razianti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.